Apakah mungkin untuk hidup dalam periode Ediacaran jika kita melakukan perjalanan kembali ke masa lalu? Selamat datang di periode Ediacaran 635 hingga 539 juta tahun yang lalu. Panjang hari di periode ini sekitar 21 jam. Ada lebih dari 13 bulan dalam setahun dengan lebih dari 400 hari. Kita dapat bernapas normal di tingkat laut pada periode ini karena kadar oksigen di atmosfer sekitar 17%. Tapi jangan berharap banyak jika kita hidup di periode ini. Dan semoga kalian suka dengan makanan-makanannya atau kalian akan mati kelaparan. Kita akan membutuhkan sumber listrik surya, tapi akan sangat dingin di malam hari kecuali kita memiliki cara untuk menyimpan energi. Inilah makanan-makanan yang mungkin bisa kalian makan di periode ini. Dickinsonia, tubuh gelatinosnya mungkin sangat lezat. Bagaimana jika Yorgia? Begitu juga dengan Archaeospinus fedonkini, Trilobozoa, sepertinya benar-benar aneh. Trilobacium heraldicum, Eoporpita, dimakan hidup-hidup. Pasti tentakelnya akan bergerak-gerak di lidah kalian. Kimberella adalah moluska yang sangat awal. Saya kira kalian bisa memakannya sepanjang waktu karena yang lain mungkin terlalu menjijikan. Carnia adalah hewan meskipun mereka terlihat seperti daun tumbuhan. Beberapa ukurannya lebih besar dari manusia. Haotia, Aurora lumina, Claudina mungkin sepertinya lezat. Nemacolatus sangat aneh, sehingga tidak ada yang tahu cara untuk memakannya. Apakah burung dan reptil hadir selama era Mesozoikum bersama dinosaurus? Tentu saja, burung dan reptil hadir selama era Mesozoikum bersama dinosaurus. Burung merupakan keturunan dinosaurus dengan bulu. Fosil-fosil tertua burung ditemukan dari akhir periode Jurassik, seperti Archaeopteryx yang hidup sekitar 150 juta tahun yang lalu. Selama periode Kapur, berbagai jenis burung bertubuh kecil dan mereka berkembang pesat. Mereka hidup berdampingan dengan dinosaurus mammalian. Lalu kemudian reptil. Reptil seperti krokodilian, squamates, atau kadal dan ular, dan turtles juga hadir selama era Mesozoikum. Mereka hidup berdampingan dengan dinosaurus mammalian dan kadang-kadang menjadi mangsa mereka. Beberapa reptil air seperti Ichthyosaurus, Plesiosaurus, dan Mosasaurus juga berkembang pesat di laut yang sama di era Mesozoikum. Jadi dapat disimpulkan bahwa burung dan berbagai jenis reptil memang ada bersamaan dengan dinosaurus selama era Mesozoikum yang berlangsung dari 252 juta tahun hingga 66 juta tahun yang lalu. Mereka saling berinteraksi dan membentuk ekosistem yang kompleks di darat, laut, dan udara pada masa itu. Bagaimana burung dapat bertahan hidup dari peristiwa kepunahan 66 juta tahun yang lalu, sementara dinosaurus yang lain punah? Burung yang bertahan hidup tidak tinggal di pepohonan yang terbakar akibat badai api yang disebabkan oleh jatuhnya meteor. Mereka tinggal di tanah, sarang di dalam gua, atau di sisi tebing. Hanya 3-6 spesies burung dengan paruh tanpa gigi yang bertahan dan berkembang menjadi sekitar 10.500 spesies burung yang ada saat ini. Makanan mereka seperti serangga dan biji-bijian tidak terlalu terdampak oleh bencana tersebut. Hanya burung berukuran kecil yang bertahan, karena mereka tidak membutuhkan banyak makanan. Hewan besar biasanya menjadi korban pertama dalam bencana tersebut. Kemampuan terbang burung dan menjelajahi daerah luas dalam mencari makanan memberi mereka keunggulan dalam menemukan tempat-tempat terlindung dengan sumber daya yang masih ada. Kemungkinan burung yang bertahan berasal dari belahan bumi selatan yang kurang terdampak bencana di semenanjung Yucatan di Amerika Tengah. Bulu melindungi mereka dari kondisi musim dingin, mirip zaman nuklir setelah hantaman meteor. Burung juga mampu beradaptasi dengan berbagai iklim. Jadi secara ringkas, kombinasi tempat tinggal, makanan, ukuran tubuh, kemampuan terbang, asal geografis, dan adanya bulu memungkinkan burung untuk bertahan dari kepunahan massal pada saat itu. Bagaimana rasanya jika kita kembali ke periode Kambrium? Selamat datang di periode yang berlangsung sekitar 541 sampai 485 juta tahun yang lalu. Periode Kambrium merupakan awal dari sejarah kehidupan kompleks di bumi. Salah satu hal yang paling menakjubkan adalah apa yang disebut dengan ledakan Kambrium, yaitu periode ketika berbagai jenis hewan kompleks muncul secara tiba-tiba dalam catatan fosil. Kita akan menyaksikan kemunculan awal berbagai jenis hewan invertebrata seperti trilobit, cacing laut, dan hewan bertentakel.
Pada zaman itu, kita bisa melihat lautan yang dipenuhi dengan beragam spesies hewan laut, mulai dari hewan berkarang, cepalopoda raksasa, hingga predator-predator buas seperti Anomalocaris. Di dasar laut pada zaman Kambrium, kita akan menyaksikan aktivitas hewan-hewan yang hidup di sana, seperti trilobit yang merayap mencari makan, ataupun cacing raksasa yang bersembunyi di dalam lumpur. Nah, kalau di daratan, masih hampir sepenuhnya gersang dan tandus, belum dihuni oleh makhluk hidup yang kompleks. Namun, ada beberapa bentuk kehidupan purba yang telah muncul di daratan, walaupun dalam skala yang sangat sederhana. Salah satu tanda awal kehidupan di daratan adalah munculnya alga dan lumut primitif. Selain alga dan lumut, fungi purba juga telah muncul di daratan. Di antara makhluk hidup purba yang telah menjajaki daratan adalah beberapa jenis arthropoda primitif, seperti centipede dan skorpion purba. Mereka mungkin hanya berukuran beberapa sentimeter. Kita akan menyaksikan tahap paling awal dari evolusi kehidupan di bumi, melihat langsung bagaimana makhluk hidup kompleks pertama kali muncul dan berkembang. Bagaimana rasanya jika kita kembali ke zaman Jurassic? Selamat datang di zaman Jurassic, 200 juta tahun yang lalu. Kita akan berada di tengah-tengah hutan tropis raksasa, dengan pepohonan yang sangat tinggi dan aneh bentuknya. Kita akan bisa bertatap muka dengan dinosaurus herbivora seperti Brontosaurus ataupun Diplodocus. Kita juga akan berhadapan dengan dinosaurus karnivora seperti yang kita tahu, yaitu T-Rex ataupun Velociraptor. Langit dipenuhi reptil terbang. Langit akan dipenuhi oleh Pterosaurus, reptil terbang raksasa dengan sayap mencapai 10 meter. Selain dinosaurus yang menakjubkan, ada banyak hal lain yang menarik untuk dilihat jika kita kembali ke zaman Jurassic. Hutan-hutan Jurassic dipenuhi dengan tumbuhan-tumbuhan yang sangat asing bagi kita, seperti cicak, ginkgo, dan berbagai jenis paku-pakuan raksasa. Samudra pada zaman itu dipenuhi dengan beragam kehidupan laut, seperti Ichthyosaurus, Plesiosaurus, serta banyak jenis ikan purba yang telah punah. Salah satu hal yang paling menakjubkan adalah ukuran serangga pada zaman itu yang jauh lebih besar daripada sekarang. Dragonfly purba bisa mencapai rentang sayap 70 cm. Landscape Jurassic akan sangat berbeda dengan sekarang. Dengan formasi batuan dan gunung yang masih sangat muda, kita bisa melihat langsung proses pembentukan bumi yang masih aktif dan juga dinamis. Apakah mungkin untuk menghidupkan dan membawa kembali makhluk zaman purba ataupun dinosaurus ke masa sekarang? DNA yang dibukukan hanya dapat bertahan sekitar 1 juta tahun, tapi dinosaurus bukan unggas punah 66 juta tahun yang lalu. Namun ada cara brilian untuk mendapatkan DNA mereka. Untuk menghidupkan kembali dinosaurus, kita membutuhkan jaringan utuh mereka untuk mengekstrak DNA. Fosil tidak lagi mengandung sel hidup karena tergantikan oleh batuan selama proses pemfosilan. Ada tempat di mana materi biologis bumi telah dibekukan mendekati nol mutlak dan tetap utuh selama ratusan juta tahun. Fragmen dinosaurus dan makhluk lain telah terlempar ke ruang angkasa saat komet menghantam bumi. Diperkirakan ada banyak batuan bumi di permukaan bulan. Pembekuan cepat jaringan hidup di ruang angkasa memungkinkan DNA bertahan ratusan juta tahun. Ini membuka kemungkinan untuk menghidupkan kembali dinosaurus dan organisme kuno lainnya, serta membandingkan kode genetik mereka dengan yang ada saat ini. Apakah ada hewan yang telah ada selama jutaan tahun, tapi penampilan mereka masih belum diketahui? Inilah Paleodicton nodosum. Sesuatu telah membuat pola jaring-jaring kecil ini di dasar laut selama sekitar 550 juta tahun dan masih ada di sana sampai sekarang. Kita sangat yakin bahwa ini adalah hewan yang membuat lubang-lubang kecil ini. Dan selain itu, kita tidak tahu apa dan siapa yang membuatnya. Atau apakah terowongan-terowongan ini adalah sarang atau sistem filtrasi atau apapun. Karena kita tidak pernah menemukan pembuatnya secara langsung. Pembuatnya mungkin saja organisme yang sudah kita kenal. Tapi kita tidak tahu bahwa mereka melakukan ini. Jadi intinya ada jejak-jejak aktivitas suatu organisme di dasar laut yang sudah ada selama ratusan juta tahun. Tapi organisme pembentuknya masih menjadi misteri bagi para ilmuwan. Mereka tidak tahu pasti apa fungsi dari pola-pola jaring yang dibuat organisme tersebut.